وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzi nastafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Sahabat Quran, para pemirsa IKTV dan Madani TV, baik yang ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri, hingga di pelosok negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrah dan iradahnya dalam kesempatan kajian pada episode yang ke-7 kali ini, alhamdulillah bisa terus berlangsung. Dalam saat ini kita akan membahas tentang syariat cinta. Apa yang akan kita bahas? Tentu saja sebelum kita lanjut, kita sapa guru kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Baik, para sahabat Quran, IKTV dan Madani TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasan syariat cinta, dalam kesempatan ini poin yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang rukun pernikahan. Walaupun kemarin kita rada loncat tentang walimatul arsy, tetapi karena hari ini perlu ada pembahasan khusus. Kenapa? Karena nilai-nilai di dalam Islam itu tatanannya luar biasa begitu indah, maka kemudian ada pembahasan khusus tentang rukun pernikahan ini. Karena ada hal-hal yang dianggap ya sah-sah saja karena nikah itu kadang-kadang dianggap sesuatu yang ya daripada nggak nikah atau pantasnya nikah. Pasangannya terserah mau laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan gitu ya. Itu terserah. Nah, yang kayak begini kemudian dianggap sesuatu yang biasa, sementara ada sesuatu yang tidak bernilai pahala, ada yang bernilai pahala, bahkan ada yang bernilai dosa dalam proses walaupun namanya sama-sama disebut itu pernikahan. Untuk bahasan tentang rukun pernikahan ini kita akan dibimbing oleh guru kita Pak Kiai Profesor Didin Hafifuddin MS. Dalam kesempatan ini sepenuhnya saya serahkan Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Quran yang berbahagia, para pemirsa IKTV dan Madani TV, rahimakumullah. Pernikahan di dalam Islam adalah sebuah perjanjian yang sangat kuat. Bahkan istilah pernikahan disebut sebagai mitsaqon ghalidha pada surat An-Nisa ayat 21. Wa akhadna minkum mitsaqon ghalidha. Dan kalian mengambil dari istri itu mitsaqon ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Dalam Al-Qur'anul Karim, kata-kata mitsaq itu merupakan perjanjian yang sering dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan rasul. Wa idza akhadna mitsaqan nabiyyin. Ingatkan ketika kami membuat perjanjian dengan para nabi. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil. Ingatkan ketika kami membuat perjanjian dengan Bani Israel. Allah ta'budu illallah. Kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi misakun itu perjanjian yang kuat. Sudah ada kata-kata misak, kemudian juga ada kata-kata golidho. Golidho itu adalah sangat kuat, sangat dahsyat, sangat agung, sangat luar biasa. Wa akhadna mitsaqan golidho. Kalian wahai para suami ingatkan betul membuat perjanjian yang kuat,
yang dahsyat, yang agung dunia dan akhirat dengan istri itu. Makanya tidak boleh pernikahan itu dilakukan asal-asalan. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara, 3 hal yang seriusnya serius, main-mainnya serius. Artinya tidak boleh dipermainkan yang 3 itu. Apa yang 3 kata Rasulullah SAW? Pertama adalah an-nikah. Yang kedua at-tolak. Yang ketiga al-idku. Pertama pernikahan. Yang kedua perceraian tidak boleh dipermainkan. Yang ketiga al-idku. Al-idku itu artinya memerdekakan hamba saya atau budak belian. Yang terjadi zaman dulu. 3 hal ini sesuatu yang sangat sakral. Sesuatu yang sangat agung. Tidak boleh dipermainkan. Seriusnya serius. Dan kemudian main-mainnya serius. Tidak boleh kita mengatakan kawin-kawinan. Atau tujuannya sementara. Saya nikah kepada Anda untuk waktu 2 semester. Selama kuliah di kampus misalnya. Setelah itu bercerai kembali. Tidak boleh terjadi. Bahkan kalau disebutkan itu menjadi batal, tidak sah pernikahannya. Apalagi ketika kita berbicara tentang rukun nikah. Rukun nikah itu paling tidak ada 5. Pertama adalah calon pengantin laki-laki. Itu harus jelas ya, yang tidak ada hubungan mahram, ya tidak sah kalau pernikahan itu sah dengan calon istri. Yang kedua, ada calon istri yang jelas-jelas wanita. Kenapa ini perlu disebutkan? Karena sekarang itu banyak yang pernikahan asal nikah. Bahkan bukan sekedar nikah sebenarnya, itu adalah sebuah pelecehan seksual, sebuah perzinaan laki-laki dengan laki-laki. Harus jelas ya. Calon pengantin wanitanya, harus jelas calon pengantin laki-lakinya. Dua-duanya adalah insan yang bertujuan, bermaksud membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Jadi ada niat yang bersih, ada niat yang sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga adalah wali. Wali itu adalah orang yang akan menyerahkan si istri kepada suaminya, kepada calon suaminya. Dengan kata-kata yang biasa disebut dengan ijab qabul. Ya. Artinya apa? Artinya wali itu bisa orang tua ayah, bisa kakek, ya, bisa kakak, bisa saudara dan lain sebagainya. Tapi dari pihak lelaki, ya, saudara sekandung boleh. Kalau saudara sibuk tidak boleh. Itu adalah yang disebut dengan wali. Dan kedua adalah 2 orang saksi. 2 orang saksi ini seharusnya bukan sekedar saksi biasa. Jangan terlalu dikaitkan dengan formalitas kehidupan masyarakat. Biasanya di kita itu bangga kalau pernikahan itu saksinya tokoh, ya. Padahal tokoh itu nggak ngerti agama misalnya, hanya dia punya status sosial tinggi. Padahal fungsi saksi itu untuk menyatakan sah atau tidak pernikahan itu. Ketika ditanya oleh Pak Naim misalnya apakah sah, sah misalnya itu. Harus tahu yang dikatakan sah dan yang dikatakan tidak. Makanya saksi itu bukan sembarangan saksi. Karena itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali, ya, ada wali wa syahidai adlin dan 2 orang saksi. Yang terakhir adalah ijab qabul. Ijab itu artinya penyerahan, statement penyerahan dari wali kepada calon suami, pada laki-laki. Dan qabul itu adalah statement pengakuan dan penerimaan. Bahasanya itu adalah sangat pendek ya. Misalnya sang wali mengatakan saya nikahkan Anda. Disebutkan namanya wahai fulan. Saya nikahkan Anda kepada anak putri saya yang bernama fulana dengan mas kawin ini. Kemudian si pengantin pria mengatakan qabiltu nikahaha. Aku terima pernikahannya. Dengan mengatakan itu cukup. Boleh diulang kembali mas kawinnya, maharnya dan lain sebagainya. Tapi dengan mengatakan qabiltu nikahaha, itu artinya adalah sudah sah pernikahan itu secara formal. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu yang tidak formal tetapi berkaitan dengan kebahagiaan, berkaitan dengan kerukunan, berkaitan dengan keabadian ya di dunia ini, ya, di dalam kehidupan rumah tangga, karena akan berkaitan dengan masalah keturunan di masa mendatang, anak keturunan kita, kemudian juga keselamatan, kebahagiaan, ya, dan kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan silaturahim. Makanya perlu niat yang baik. Keduanya, bahkan semua pihak harus berniat baik. Walaupun tidak disebutkan sebagai sebuah rukun, tapi niat itu sangat menentukan.
Motivasi itu sangat menentukan. Niatnya itu harus niat karena ibadah, karena agama. Sehingga supaya termasuk ke dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwa man nakaha faqad kamula syatru dini falyattaqillaha fis syatril akhir. Barang siapa yang melaksanakan pernikahan dengan niat yang baik, ingin menjaga agama, ingin menjaga pergaulan, menjaga akidah, menjadi syariat, menjaga ibadah, menjaga syariat, kemudian membangun silaturahmi dengan keluarga yang besar, misalnya untuk saling mendukung, saling menolong, faqad kamula syatru dini, maka telah sempurna separuh agamanya. Bayangkan tuh dalam akad yang pendek, ijab kabul yang pendek, tidak sampai semenit biasanya. Apalagi kalau yang sudah kepengen betul nikah itu, ya 3 bulan sebelumnya sudah dihafal itu. Ya, sehingga begitu mengatakan saya nikahkan Anda dengan anak saya dengan mas kawin tertentu, kemudian qabil tu nikah dengan suara yang ini, suara yang tegas misalnya. Nah, pada saat itulah kemudian dikatakan sah pernikahan secara formal. Tentu harus juga dibangun kesadaran bersama bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang abadi yang akan menentukan di akhirat. Banyak hadis-hadis yang mengatakan seorang suami yang menyayangi istrinya, kelak dia akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Seorang istri yang menghormati suaminya, yang mengikuti suaminya atas dasar kebaikan, dia pun juga akan mendapatkan tempat yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ma akramun nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Tidaklah memuliakan istri kecuali orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan istri kecuali orang yang hina. Demikian pula dari pihak istri. Rasulullah mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha dakhalatil jannah. Jika seorang istri salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, menjaga pergaulannya setelah akad nikah, setelah sah, ya dijaga betul, ya. Kemudian dia tunduk patuh pada semua suaminya atas dasar kepatuhan kepada Allah, maka kelak dia akan menjadi ahli surga, dipersilakan masuk jalan manapun. Artinya apa? Akad nikah yang benar dengan niat yang benar dengan rukun yang terpenuhi dengan baik ternyata punya pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kehidupan mendatang. Karena itu sadarilah wahai para pemuda akan nikah, yakinlah dengan pertolongan Allah, tapi kita harus punya motivasi dan niat yang baik, bukan main-main tetapi serius dan sungguh-sungguh agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masya Allah. Ini poin-poinnya luar biasa nih Pak Kiai. Jadi yang pertama, nikah adalah serah terima amanah, ya. Dan ini adalah ikatan yang kokoh yang disebutkan mitsaqan ghalidha. Ya. Dan artinya untuk nikah itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang betul. Untuk tren-trenan saja gitu ya. Sebagai status sosial, merubah tetapi status ya. Dari jejaka ya biar kelihatan sudah bersuami atau beristri. Tapi lebih jauh tentu saja kita harus pahami bahwa nikah ini sebuah ikatan serah terima yang kita tahu bahwa kalimatnya pendek. Saya terima nikahnya dan kawinnya si fulana binti fulana dengan mas kawin sekian tunai. Nampaknya pendek, tetapi dengan kalimat yang pendek itulah sebenarnya ada ikatan yang diserahkan oleh yang punya amanah, orang tuanya, walinya kepada mempelai laki yang tentu saja ini harus dipertanggungjawabkan sampai di akhirat nanti. Maka kemudian untuk melangkah ke sana tentu saja niatkan yang benar, luruskan niat dan kemudian berusaha untuk bisa memenuhkan rukun-rukun di dalam pelaksanaan pernikahan. Baik para pemirsa IKTV dan Madani TV, nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua bahasan tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi dan kemudian biar tentu saja untuk terlaksananya sahnya yang lebih sempurna lagi
semakin kita fahami, berarti perjalanan menuju pernikahan atau proses pernikahan memang dipandu dengan ilmu, dipandu dengan ajaran, sehingga akan benar-benar bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan keluarga kita. لصحبتي وحنيني